Jika hal ini masih kalian katakan sebagai bid'ah, konsep setiap amalan yang kita lakukan ini sudah ada landasan hukumnya, ini masih dikatakan bid'ah, maka akan kami balik kepada Ustadz tadi, kepada channel Aureh Muslim juga akan kami balik. Bagaimana jika konsep... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol, ngopi, ngolah pikir, macam sampai robek dari pikir. Tapi dengan share serius tapi santai. Tidak akan pernah dijawab oleh para pelaku bid'ah kaum muslimin. Pelaku bid'ah akan sangat sulit memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari Ustadz Sofyan Khalid Idam Rurai ini kaum muslimin ya. Dan bagaimana pertanyaannya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Apakah bid'ah yang Anda lakukan, yang Anda anggap sebagai hasanah, kebaikan, sudah diketahui oleh Rasulullah SAW? Jawabannya, mereka akan menjawab, kalau bukan ya, maka tidak. Sekarang kita lihat, seandainya mereka menjawab ya, dan seandainya mereka menjawab tidak. Jadi, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mereka jawab ya. Nabi SAW sudah mengetahui kebaikan tersebut. Nabi SAW sudah mengetahui kebaikan tersebut. Tapi ternyata beliau tidak mengajarkannya. Mereka yang pertama menemukan. Nah, padahal Nabi SAW sudah mengetahui, tapi beliau tidak mengajarkannya. Maka jemaah sekalian, ini mengandung tuduhan kepada Rasulullah SAW sebagai orang yang tidak melakukan tugasnya sebagai Rasul dengan baik. Nah, kemungkinan yang kedua, mereka jawab tidak. Beliau belum tahu. Beliau belum tahu. Maka jemaah sekalian, ini seperti asar yang kita sebutkan tadi. Kalau mereka jawab tidak, bid'ah ini beliau belum tahu, makanya beliau belum ajarkan. Itu sama saja mereka mengatakan, kami lebih hebat daripada Rasulullah SAW. Iya. Dan ini pula yang dipahami oleh Imam Malik. Ini pula yang dipahami oleh Imam. Ahli bid'ah tidak akan bisa menjawab ini. Oke, Pak. Tuh, Katanya begitu, Bos. kan bisa jawab karena tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dicontohkan. Ayo, siapa yang berani jawab? Ini kan bid'ahnya tentang masalah furu'iyah, Bos ya. Iya. Kalau bid'ah tentang usuluddin sudah fix ya, Bos ya. Semua ulama sepakat kalau tentang usul, Bos ya. Tentang pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama Itu sesat sudah. Tapi kalau ini masalah furu'iyah, maka ulama berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atani, mahmudatun wa madmumatun. Bid'ah ada dua, bid'ah madmumah, bid'ah tercela, wa mahmudah, dan bid'ah yang baik. Terus ya, fama wafaqa as-sunnata mahmudatun, wa ma khalafaha fahuwa madmumatun. Oh ya, Bid'ah yang ada dalilnya, masih adalah dalilnya sesuai, masih, Bos, maka itu tidak bertentangan dengan sunnah, maka itu bid'ah hasanah, Bos ya. Dan bid'ah yang tidak ada sesuai, tidak ada tuntunan dari syariat, tidak ada dalil-dalilnya, Bos. Ya, tidak sesuai dengan sunnah lah. Tidak ada dalil yang mendukung, Bos, maka itu bid'ah madmumah, bid'ah yang dolalah itu, Bos ya. Makanya di sini Sayyidina Umar ketika melakukan tarawih, Bos, ni'matil bid'atu hadihi, Bos ya. Tentang masalah tarawih, ini Sayyidina Umar kan berbeda dengan Nabi. Maka beliau juga menjawab, ni'matul bid'atu hadihi. Bid'ah yang baik ya ini. Takutnya Gitu, Bos. Sayyidina Umar itu, Bos. Ya, Umar. Gitu. Anda siapa? Sudah saya jawab kemarin lah ya. Oke, itu tentang bid'ah. Intinya bid'ah hasanah ada, Bos ya, didukung oleh Sayyidina Umar. Maksudnya di sini Sayyidina Umar itu mendukung bahwasanya bid'ah hasanah itu ada, Bos. Ya, Bos ya. Oke. Kemudian akan cari dulu apakah maulid dan tahlil ini
ada dalil-dalil yang mendukung, bos. Bos ya, kita cari, bos. Apakah sesuai dengan sunnah apa enggak? Kan kalau tadi kan bid'ah yang hasanah itu bid'ah yang tidak menyimpang dari sunnah, bid'ah yang sesuai dengan sunnah, bos. Sekarang kita tentang maulid, bos ya. Maulid kan memuji Nabi dengan pakai lagu-lagu, bos ya. Nah, kalau memuji kan sudah anjuran, bos. Contohnya kan harus bersolawat kepada Nabi. Ini kami ambil di situs Wahabi sendiri ya, di Syekh Utsaimin. Saya Muhammad Shalih bin Utsaimin. Yaqulu hal yajuzu madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini intinya apakah boleh memuji Nabi dengan qasidah-qasidah, bos ya. Kemudian Syekh Utsaimin menjawab, boleh. Madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima fihi minal khisalil hamidati wal manaqibil al-azimati wal akhlaqi al-kamilati hada amrun masyru'un wa mahmudun lima fihi minad da'wah ila dini Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila ta'dhimir Rasul alaihi salatu wasallam wa mahabbatihi wa kullu hada minal umuri al-maqsudati syar'an. Diperbolehkan oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin memuji Nabi dengan pakai qasidah-qasidah, bos. Jika selama di dalamnya terkandung pujian-pujian dan syiar agama, bos. Karena yang dimaksud di dalam agama yaitu tujuannya untuk berdakwah. Bos. Itu nggak apa-apa. Itu untuk yang apa, bos? Untuk yang puji-pujian, memuji Nabi dengan muji. Mesti muji-muji. Kemudian diperkuat lagi. Faqad rawa al-Bukhari wa Muslimun anna Umar radhiyallahu an marra bi Hasan wa huwa yanshudu fil masjidi falahidha ilaihi faqala qad kuntu anshudu fihi wa fihi man huwa khairun minka, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pernah berpapasan bertemu dengan Hasan. Sedangkan Hasan itu bersenandung menyanyikan nasyid, bos, di dalam masjid. Kemudian Sayyidina Umar menoleh dan berkata pada Hasan itu, aku juga dulu pernah seperti itu, seperti kamu itu, bersenandung menyanyikan nasyid. Dan di depanku ada Rasulullah. Itu loh, bos. Dan Rasulullah membiarkan saja, diperbolehkan. Wala hadisu fi syadi sahabati li syi'ri fil masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u kasiratun. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya para sahabat itu banyak yang melantunkan syair-syair di dalam masjid dan Rasulullah mendengarnya. Itu hadis seperti itu banyak. Sering, iya. Karena dalam kegiatan maulid itu kan sering memuji Nabi, pakai sholawat. Kemudian sekarang rebananya, bos. Rebananya, bos ya. Wa yaru al-murakhisun annahu bi thubuti tarkhis fi darbid daf. Ulama memperbolehkan, ya, bos ya, menabuh rebana, bos. Wa huwa ahadu alatil ma'azif. Rebana salah satu alat musik. Yasbutu li ghairi minal alati qiyasan bi jami'il itrab. Dikiaskan dengan semua alat pukul, alat yang ditabuh, boleh semua. Nah, bos ya. Karena semuanya itu fal aslu ibahah. Setiap perkara itu kan diperbolehkan. Nah, di dalam sholawat dan tahlil itu kan dikonsep menjadi sebuah majelis, bos ya. Ini kan sholawat dulu, bos ya. Dikonsep menjadi sebuah majelis. Nah, keutamaan majelis juga didukung oleh hadis juga, bos ya. Ini saya tampilkan. Anas bin Malikin radhiyallahu an, terjemahnya, bos ya. Intinya, jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Ya Allah, ya Rasulullah. Beliau menjawab, halakoh-halakoh dzikir atau majelis-majelis dzikir, bos. Nah, itu tentang maulid. Jadi penuduhan maulid dikatakan bid'ah itu batal ya, tertolak secara ilmiah, bos ya. Karena masing-masing isinya itu dikumpulkan dalam sebuah konsep, dalam sebuah sistem, bos. Bos ya, itu masing-masing per substansinya itu didukung oleh dalil, teman-teman. Jadi batal. Penuduhan bid'ah tentang maulid batal, bos ya. Semua yang dilakukan itu sesuai dengan sunnah Nabi. Sekarang tahlil, bos. Sekarang tentang tahlil. Oke, di dalam tahlil itu kan ada dzikir. Di situ ada dzikir, kemudian ada sedekah, bos. Sedekah kepada mayit. Sedekah. Kemudian di situ ada doa untuk mayit, bos ya. Doa untuk mayit, betul. Kemudian di situ ada majelis juga, bos. Ya, bos ya. Majelis dzikir. Majelis dzikir sudah ada hadisnya tadi, bos ya. Ada sedekah. Kemudian untuk sedekah ini hadisnya, bos ya. Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal. Jika aku bersedekah atas namanya, apakah itu akan bermanfaat baginya? Rasulullah menjawab, iya. Ini dalil tentang sedekah, bos ya. Ternyata nyampe, bos ya. Nyampe. Kemudian tentang sedekah, bos. Tentang zikirnya, bos. Ini, bos. Sahabat bertanya, ini intinya saja, teman-teman ya. Sahabat bertanya, orang kaya bisa sedekah dengan hartanya. Bos ya. Dijawab oleh Rasulullah,
bukankah setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah. Ini dalil yang mendukung tentang zikir dalam tahlil, bos ya. Karena disedekahkan kepada mayit. Kemudian didukung lagi, qala sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala mayyitin bi qiraatin wa dzikrin istaujaballahu lahul jannah. Rawahu Darimi wa Nasa'i Nabi Abbas. Ani Ibnu Abbas, bos ya. Siapa yang menolong mayit dengan qiraatul Quran wa dzikir, maka akan bisa masuk surga, bos ya. Maka dia bisa masuk surga. Intinya bacaan qiraat ini dan dzikir ini bisa menolong mayit untuk masuk surga, atau diampuni dosa-dosanya. Kan begitu, bos ya. Ini tentang dzikir ya, hadisnya dzikir. Lengkap. Kemudian tentang selama 7 hari, ditentukan 7 hari. Oh ya, ada 7 hari. Bos ya. Ini kan Imam Tawus, bos ya. Dari Imam Tawus. Imam Tawus yang berkata, Imam Tawus itu siapa? Imam Tawus ini adalah tabi'in, bos ya. Beliau tabi'in, ulama salaf, ya kan? Anda jangan menyalahi pemahaman-pemahaman ulama salaf, kan begitu. Imam Tawus ini ulama salaf, generasi tabi'in, gurunya 50 sahabat, bos ya. Termasuk Siti Aisyah, kemudian Ibnu Abbas, Abu Hurairah, bos ya. Banyak kibari sahabah, banyak guru-guru beliau itu dari kalangan sahabat, bisa mencapai 50 sahabat gurunya. Jadi bukan main-main ya. Ini beliau berkata, seorang yang mati akan beroleh ujian dari Allah dalam kuburnya selama 7 hari. Untuk itu sebaiknya mereka yang masih hidup mengadakan sebuah jamuan makan untuknya selama hari-hari tersebut. Kemudian sahabat Ubaid bin Umar, dia berkata, seorang mukmin dan seorang munafik sama-sama akan mengalami ujian dalam kubur. Bagi seorang mukmin akan beroleh ujian selama 7 hari, sedangkan seorang munafik selama 40 hari. Jadi makanya kita di sini selama tentu ada yang 7 hari sampai 40 hari, bos ya. Karena itu ya mengikuti ini, bos. Ada dalilnya, bos. Ya, walaupun asar dari tabi'in, bos ya. Kemudian Imam Suyuti menilai hal tersebut merupakan perbuatan sunnah yang telah dilakukan sejak turun-temurun dari masa sahabat. Kesunahan memberikan sedekah makanan selama 7 hari merupakan perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang di zaman Imam Suyuti, bos ya. Abad ke-10 Hijriah di Mekah dan Madinah. Jadi mulai zaman sahabat sampai abad ke-10 Hijriah itu sedekah selama 7 hari atau selama 40 hari itu berlaku di sana di Mekah dan Madinah, bos ya. Turun-menurun pada masa sahabat ya. Kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat Nabi Muhammad sampai zamannya Imam Suyuti, yaitu abad ke-10 Hijriah. Begitu, teman-teman ya. Jadi konsep tahlilan ini bukan kalau doa sudah jelas lah, bos. Doa, bos. Doa untuk kepada si mayit. Punya doa untuk si mayit. Nah, ini dari Bin Baz, saya ambil dari ulama Wahabi. Untuk doa, bainal ula anta ja'ala sawab li nafsika wa takhusul mayyit bidu'a li'annahu yanfa'uhu bila khilafin. Kalau masalah doa ke mayit tidak ada khilaf bainal ulama, bos, sudah, bos. Sepakat itu bakal bermanfaat untuk mayit, bos. Dari semua dalil-dalil itu kita konsep jadikan satu menjadi sebuah konsep tahlilan. Ya, semuanya berdasar. Jadi ada dasarnya. Oke. Jika hal ini masih kalian katakan sebagai bid'ah, konsep setiap amalan yang kita lakukan ini sudah ada landasan hukumnya, ini masih dikatakan bid'ah, maka akan kami balik kepada Ustadz tadi, kepada channel Aurah Muslim juga akan kami balik. Bagaimana jika konsep yang kami gunakan ini Anda katakan bid'ah? Berarti konsep Anda mengenai tauhid ini hal paling dasar mengenai akidah ketuhanan, bos. Konsep Anda tauhid, uluhiyah, asma wa sifat dan rububiyah itu, bos, itu tidak pernah ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah mengkonsep hal seperti itu. Ulama Anda mengkonsep tauhid seperti itu juga sama. Menukil penggalan-penggalan ayat, bos. Dijadikanlah konsep tauhid seperti itu. Sama juga kayak tahlilan dan maulid ini. Kita menukil dalil. Nah, makanya kita yakin itu bukan bid'ah, bos. Ya, Anda juga begitu. Anda yakin bahwasanya tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat itu bukan bid'ah karena Anda berdasarkan dalil dijadikan sebuah konsep tauhid, uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Pasti kita menuduh Rasulullah berkhianat, bos. Anda berarti juga
pelaku tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat secara gak langsung menuduh Rasulullah itu berkhianat, tidak menyampaikan secara gamblang, secara keseluruhan akidah agama ini. Kan begitu Bos ya? Bahwasanya harusnya Rasulullah menyampaikan bahwasanya tauhid itu memang dikonsep menjadi 3, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Berarti Anda juga sama, Anda menuduh Rasulullah berkhianat, tidak menyampaikan wahyu. Itu jika Rasulullah tahu, Bos ya. Jika Rasulullah tidak tahu, sama. Berarti Anda merasa lebih hebat daripada Rasulullah. Oh, Rasulullah ini kurang hebat ini. Nggak dikonsep, harusnya dikonsep gini loh. Orang dari zaman Abu Jahal ada kok. Zaman suku Quraisy ada, kenapa Rasulullah nggak mengkonsep? Nah, berarti Anda dan ulama-ulama Anda juga merasa lebih hebat daripada Nabi. Kan begitu, Bos ya. Jadi itu ya, teman-teman ya. Apa yang mereka katanya kita nggak bisa jawab, kita jawab dan kita balikkan kepada mereka. Jika mereka merasa yakin kita nggak bisa menjawab, maka mereka pun sama, nggak akan bisa menjawab. Karena mereka sama, secara nggak sadar mereka adalah pelaku bid'ah. Mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita tambah lebih cinta akan persaudaraan. Ya. Oke, yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.